agar teman pemilih paham apa sih Sirekap itu. Hai teman pemilih, jumpa kembali di Bromo Podcast, siaran podcast resmi dari KPU Kabupaten Probolinggo. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara. Bintang tamu pada kali ini adalah Bapak Agus Haryanto Andinata. Beliau selaku Komisioner Divisi Teknis di KPU Kabupaten Probolinggo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dini. Baik, perlu teman pemilih ketahui bahwa kegiatan podcast ini kita sudah melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang distandarkan oleh pemerintah. Alhamdulillah kita juga sudah vaksin 2 kali. Maka dari itu perkenankan kami untuk membuka masker. Masker lagi. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama kali saya perkenankan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya diundang oleh Mbak Dini hadir di podcast ini. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa mengisi, saling berbagi ilmu nantinya ya. Perkenalkan dulu, nama saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dini sebenarnya sih, Agus Haryanto Andinata. Saya sebenarnya artis, Mbak. Artis apa, Pak? Arek tiris. Jadi arek tiris ya. Jadi panggilannya artis. Saya memang dari kecil sudah terlahir sebagai orang atasan, Mbak. Atas gunung maksudnya, Mbak, gitu. Baik, itu saja Mbak Dini, perkenalan saya mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk perkenalan singkatnya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Agus, agar teman pemilih paham apa sih Sirekap itu? Oh, baik. Ini temanya berarti Sirekap ya hari ini ya. Nah, teman pemilih baik, Sirekap itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh KPU yang artinya sebenarnya adalah sistem informasi rekapitulasi. Jadi disingkat dengan Sirekap gitu, Pak. Jadi Sirekap itu kemarin diadakan di Pemilu Kada 2020 di pemilihan kepala daerah kemarin. Jadi istilahnya pemilihan. Pada pemilihan 2020 Sirekap ini resmi diluncurkan oleh KPU RI untuk dilaksanakan pada proses pemilihan. Begitu, Mbak Dini. Baik, berarti Sirekap ini pertama kali diluncurkan secara resmi itu tahun 2020 untuk pemilu kada serentak kemarin Pak G, yang mana Kabupaten Probolinggo belum melakukan pemilu kada G. Belum. Baik, terima kasih Pak. Kemarin kita tahu sebelum Sirekap ini kebetulan ada juga yang namanya aplikasi Situng Pak Agus. Situng. Ya, yang kita lakukan pada pemilu tahun 2019. Bedanya itu apa sih Pak? Maksudnya Situng dan Sirekap itu, kenapa KPU RI itu mengeluarkan aplikasi terbarunya, yaitu Sirekap. Yang kemarin kita tahu kalau Situng itu sudah merupakan transparansi dari KPU RI untuk masyarakat luas untuk mengetahui hasil penghitungan suara itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Dini. Tentunya begini. Aplikasi yang baru diluncurkan adalah penyempurna dari aplikasi sebelumnya. Sebenarnya Situng sudah baik lah. Cuman Situng kemarin kita di 2019 sempat ada trouble, permasalahan jaringan, kekurangan dalam artian sinyal, lemot. Kalau istilahnya Mbak Dini dulu, Mbak Dini kan operator dulu, Pak. Datanya sudah diupdate ini, masih maintenance katanya. Maintenance istilahnya ya. Nah, itu maintenance gitu kan. Sebenarnya Situng itu sistem informasi penghitungan itu dilakukan oleh operator KPU sepenuhnya. Pada Sirekap ini ada beberapa perubahan dan juga enaknya lagi Mbak Dini. Sebelumnya saya sampaikan dulu dasarnya ya, kemarin saat kita petunjuk penggunaan Sirekap ini sebenarnya itu pada
keputusan KPU RI nomor kalau nggak keliru itu 597 Mbak Dini. 597 akhirnya juga diperbarui diubah dengan keputusan keputusan KPU RI yang nomor 611 garing PL 02.6 KPT garing 6 KPU garing Romawi 12 kayaknya bulan 12 terakhir itu kan tahun 2020. Sebenarnya Sirekap itu ada 2 jenis Mbak Dini. Nah ini sih kalau kita bercerita, kalau situng dulu kan kita yang sibuk Mbak Dini. Iya, benar Pak. KPPS begitu selesai menyerahkan form C1 waktu itu serahkan oleh kurir, dibawa oleh PPS, dibawa ke KPU. Iya. Petugas kita sudah men-scan. Nah itu luar biasa kerja kita waktu itu ya Mbak Dini. Scan dan input Pak ya. Iya scan input, kadang keliru input. Waduh, dibawa di luaran sudah tanya ini kok bisa. Sampai kita mohon maaf kemarin kan dituding KPU ini sama masyarakat katanya wah tukang input salah input katanya. Padahal kalau masyarakat tahu kalau kita salah input antara hasil scan dan input itu trouble nih Pak. Nah itu masyarakat yang tidak paham dikiranya katanya banyak permainan katanya. Dikiranya KPU itu tukang salah input. Padahal mereka belum tahu sebenarnya proses terjadinya input di situng. Nah ini kembali lagi kepada situng. Situng kan yang proses kita, operator kita. Jadi data hasil form C1 KWK itu diserahkan oleh kurir, misalnya biasanya PPS melalui PPK dibawa ke KPU. Itu semalaman kita, was. Nggak tahu sudah. Kadang ya mohon maaf, scannernya sampai kalau mau berkeluh katanya, payah bapak nak istilahnya ya Mbak ya. Itu hasilnya pun kadang memang tidak ada beberapa unggahan kita input itu kadang belum terunggah gitu Mbak. Itu menjadi kekesalan sendiri bagi kita. Nggak mari-mari ya, padahal kita sudah dibentuk kelompok-kelompok dapil 1 bagian ini, dapil 2 bagian ini, dapil 3 ini. Ya saya selaku komisioner cuma mantau saja, saya yang tanya, Mbak Dini, ini dapil 5 kok belum masuk katanya. Ini Pak bagiannya ini ya. Akhirnya kita cek lagi C-nya. Ternyata kesalahan kembali lagi. Form C1-nya ternyata yang dikirimkan masih kurang. Aduh awe-awe lagi di grup. Nah, akhirnya dengan lahirnya Sirekap ini Mbak Dini, ada 2 jenis sebenarnya Sirekap. Ada Sirekap mobile, ada Sirekap web. Kita sebenarnya malah lebih enak Mbak Dini. Karena dengan adanya Sirekap ini, yang scan itu bukan kita lagi. Model kalau istilahnya dulu di pemilihan bukan C1 lagi Mbak, tapi C hasil. C hasil KWK. Itu di tingkat TPS. Nah, itu petugas KPPS melalui Sirekap mobile tadi mendokumentasikan, memfoto dan mengirimkan. Itu kalau yang Sirekap mobile. Nah, Sirekap web itu proses Sirekap yang digunakan untuk proses rekapitulasi secara berjenjang. Jadi itu nanti bisa menghasilkan D hasil kecamatan KWK, D hasil kabupaten KWK, dan D hasil provinsi KWK. Begitu Mbak Dini. Ya berarti kalau seperti itu berarti nanti petugas KPPS-nya ini ada tambahan tugas Pak ya? Iya, ada tambahan untuk tugas. Mendokumentasikan dan yang lain-lain Pak ya. Okay. Jadi bisa juga secara online gitu mungkin Pak ya. Maksudnya ya, hasil itu dikirimkan secara online, berbeda dengan situng kita yang kemarin. Kalau situng kita yang kemarin form C-nya kan memang diantar by kurir, via kurir. Mungkin seperti itu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Agus nih. Untuk saya akan bertanya nih. Harapan kita apa? Harapan KPU Kabupaten Probolinggo khususnya apa dengan adanya aplikasi yang sudah canggih ini, Sirekap yang sudah canggih ini. Jadi yang semua serba online ini apa yang bisa diharapkan oleh kita khususnya KPU Kabupaten Probolinggo dan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo serta masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia untuk lebih transparannya proses penghitungan suara itu Pak. Baik, terima kasih. Teman pemilih, sebenarnya Sirekap ini Mbak sangat canggih ya, hanya butuh penyempurnaan lagi di pemilu 2024 nantinya. Di Sirekap ini hasil tabulasi suara istilahnya, perolehan suara itu seketika mungkin setelah diupload oleh petugas dikirim ke kita cek, hari itu juga kita bisa lihat. Jadi proses kecepatan pertama. Yang kedua adalah proses istilahnya
hasil antara C hasil KWK dengan yang diinputkan itu sudah lebih cepat, jadi tidak usah nunggu kurir lagi kayak dulu Mbak. Otomatis kalau kita bisa cek langsung, misalnya di desa ini, desa A ada 13 TPS, itu sudah ketahuan, dikirim server, kita bisa cek, oh ini TPS mana yang belum, jadi kita bisa langsung kontrol ke PPS-nya, tolong TPS ini dicek, TPS 12 misalnya, ini belum kirim, nah itu sudah dicek. Ini dalam satu hari, misalnya bisa juga percepatan akhirnya Mbak Dini, percepatan rekapitulasi tanpa seperti yang dulu masih berjenjang segala macam. Tanpa via kurir itu Pak ya, jadi langsung ya. Jadi juga penghematan anggaran juga nantinya. Dan tenaga. Tenaga juga. Nah, sistem sudah baik lagi dan harapan kita nantinya di 2024 karena pemilu ini serentak. Kalau kemarin kan percobaannya di saat pemilihan 2020 hanya beberapa kapkota dan juga provinsi mengadakan, di 2024 kita kan serentak se-Indonesia. Jadi harapan kami juga kepada KPU RI adalah untuk menambah apa ya istilahnya ya? Kekuatan servernya. Ya. Kalau bisa ya dibagilah. Kalau untuk wilayah besar kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI itu masuk dalam, kan sudah ada tipe-tipe. Itu dijadwal. Jangan kayak kemarin di Situng, kita kan rebutan, Mbak. Rebutan server istilahnya. Yeah. Kita rebutan untuk masuk di dalam server. Sedangkan belum lagi kalau servernya kena hack, Mbak. Waduh, itu ngeluh, kita sudah susah-susah input, sudah kita masukkan, kita lembur. Ternyata saat kita mau tampilkan, di saat kita, kalau Situng dulu kan penyanding, Mbak, data sanding. Ternyata zonk Mbak, aduh itu yang membuat kita. Nah untuk Sirekap ini malah bisa dibuat sebagai dasar untuk kita rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Jadi menggunakan Sirekap hanya kita tampilkan sudah Mbak. Wah ini hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan kemarin. Jadi kita menggunakan Sirekap, maka yang ditampilkan adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan lain. C hasil rekapitulasi yang hasil kecamatan KWK itu Mbak Dini. Jadi begitu Mbak. Baik, Pak Agus, saya pingin tahu nih. Pak, kemarin seperti yang kita tahu untuk kabupaten kota lain yang mengadakan pemilu kada tahun 2020 itu kan menggunakan Sirekap Pak. Bagaimana sih Pak review tentang aplikasi ini dari kabupaten kota yang lain, mungkin rekan-rekan kabupaten kota yang lain reviewnya tentang aplikasi Sirekap ini seperti apa sih Pak? Oh baik, terima kasih teman pemilih promo podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Banyak sih cerita suka duka. Kami betul tidak melaksanakan proses pemilihan 2020 kemarin, tapi di grup itu jelas kita ikuti karena arahan dari Komandan Teknis KPU Provinsi Mas Ihsan bahwa kalau 19 kabupaten kota yang lain yang tidak melaksanakan pemilihan tetap harus ikut menyimak dan bertanya. Jangan malu untuk bertanya, pesannya Mas Ihsan, dan selalu untuk belajar. Kami juga tanya permasalahannya. Akhirnya kami datangi misalnya ke KPU terdekat, kayak di Jember kemarin yang melaksanakan, di Situbondo. Kami tanyakan bagaimana sih prosesnya, begitu. Akhirnya mereka bercerita. Ya keluh kesahnya banyak coba ini. yang baik-baik aja, Pak. Terutama memang yang diharapkan nantinya tenaga ad hoc kita, yaitu tentang kamera, tingkat kamera. Istilahnya apa ya, pixel kamera ya, terkait juga resolusi ya mungkin. Resolusi kameranya itu harus bagus Mandin, karena memang kita ngambil fotonya itu apa landscape apa potret nantinya itu memang ada prosedurnya penggunaannya. Kalau itu tidak istilahnya tidak terekam dengan bagus, itu tidak bisa dibaca oleh sistem. Begitu Mandin. Jadi teman-teman cerita, aduh Pak, kadang kemarin server sempat ngadat gitu katanya. Padahal ini belum nasional. Harapannya memang kemarin percobaan dan alhamdulillah sukses Mbak Din. Ini juga enaknya Mbak Din, saya sampaikan bahwa Sirekap mobile ini juga nanti bisa digunakan saat ada sengketa gitu. Jadi saat ada sengketa, itu kita sudah tidak usah bongkar kotak cari C1. Kalau dulu istilah C1 ya. Yeah. Kalau sekarang misalnya C hasil.
hasil KWK itu udah usah kita cari lagi Mbak Din. Jadi hasil sengketa itu sudah kita buka Sirekap tampil sudah. Wow, ini di mana yang dipermasalahkan, misalnya TPS 12 Desa C. Kita cek. Nah, ini sudah kita tampilkan hasilnya begini. Nah, begitu Mbak Dini. Begitu. Jadi lebih simpel Pak ya. Jadi bisa juga sebagai alat bukti mungkin nantinya ya, Pak di persidangan misalnya Pak ya. Gitu. Misalnya ada perselisihan hasil perolehan suara nanti Pak ya. Gitu. Bisa pakai image-nya yang dari aplikasi Sirekap mungkin Pak ya. Baik Pak, sebagai komandan teknis di KPU Kabupaten Probolinggo nih Pak. Meskipun pilkada kita masih lama, saya ingin tahu nih Pak, peralatan apa saja sih yang bisa digunakan untuk memaksimalkan aplikasi Sirekap ini nantinya? Persiapan kita itu peralatan apa saja sih Pak? Oke, teman pemilih, baik, terima kasih. Kalau kita bicara terkait masalah apa yang dipersiapkan, ini saya sangat semangat. Jadi, nah, makanya ini dalam akhir hari ini kita menyusun RKB. Hal apa saja itu sudah kita masukkan, terutama masukan dari teman-teman yang akan jadi operator, tentunya nanti Mbak Dini, Mas Ledi, Mas Adi, nanti Pak Tony itu di bawah asuhan Pak Domi ya. Nanti akan ada tambahan juga, terutama yang satu Mbak, yang paling penting bukan alatnya, tapi staf pendukung. Itu yang paling penting. Kalau kita kerja berlima, waduh tepat. Berarti konsentrasi kita dengan kita kan konsentrasi di dua bidang, dengan masih konsentrasi ke farmasnya. Sedangkan sosialisasi di saat tahapan juga sangat ketat-ketatnya kan Mbak Din. Jadi yang dipersiapkan pertama adalah tenaga pendukung. Itu yang penting, kita tentukan dulu tenaga pendukung yang kita gunakan berapa, sambil kita berkaca ke kabupaten kota yang topografi dan wilayah secara wilayah maupun secara administrasi itu sama dengan kita. Misal kita kan 24 kecamatan, tidak mungkin kita persiapannya sama dengan kota Probolinggo yang hanya 5 kecamatan berarti. Jadi alat-alat yang akan kita gunakan untuk misalnya PC-nya itu minimal core berapa gitu, bukan core labada, tapi misalnya istilah ini bahasa Inggris timuran keluar nantinya. Misalnya core i9 gitulah nanti, atau 2024 nanti ada core i20 misalnya itu. Nanti bisa jadi nanti digunakan. Pertama memang satu adalah sarana dan prasarana yang kita gunakan. Jaringan ini Badin yang penting. Jadi kita harus menambah kekuatan jaringan internet yang ada di KPU kita. Itu karena segala sesuatunya kita memang harus bergantung kepada jaringan pada saat Sirekap ini. Namanya sudah Sirekap mobile dan Sirekap web. Apalagi saat kita melaksanakan rekapitulasi di pendopo biasanya ya, kita menggunakan tampilan kan Sirekap web. Nah itu yang dibacakan. Kalau dulu kan biasanya PPK kan bukan kertas, maju ke depan, hasilnya dibaca satu-satu gitu ya. Kita input operator itu. Enggak tadi. Di saat Sirekap ini kita lihat di kabupaten kota lain kemarin yang melaksanakan pemilihan itu sudah tampil. Misalnya ya suatu contoh, Keraksan, desa misalnya kelurahan Semapir, tampil sudah TPS ini itu. Kalau tingkat kabupaten kan sudah tampil langsung nama kecamatannya, per desa sudah disampaikan. Hasilnya sekian, partai A dapat sekian, partai B dapat sekian itu sudah kayaknya sangat simpel sekali, malah lebih enak bagi KPU. Cuman jadi sistemnya yang harus persiapkan KPU adalah satu alat, terutama misalnya komputer, laptop bagi tenaga pendukung itu harus benar-benar disiapkan secara maksimal. Yang kedua adalah kapasitas internet kita harus dibedakan. Bagaimana internet yang digunakan untuk staf karyawan dalam kegiatan sehari-hari dan internet khusus untuk kegiatan Sirekap itu. Itu saja saya rasa. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Mungkin sekian untuk pembahasan Sirekap. Alhamdulillah teman pemilih kita dapat banyak ilmu ya dari Komandan Teknis KPU Kabupaten Probolinggo. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU RI yang telah berinovasi membuat aplikasi Sirekap ini sehingga bisa memudahkan kita sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan transparansi dalam mengawal perolehan suara di Kabupaten Probolinggo khususnya dan di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Agus, terima kasih waktunya. Sama Mbak Dini. Mungkin nanti kita berjumpa lagi di kegiatan podcast dalam bahasan yang lain Pak, karena masih banyak. Baik teman pemilih, sekian dari kami pembahasan tentang aplikasi Sirekap. Dan kami sampaikan terima kasih.
Untuk teman pemilih, jangan lupa di like, subscribe, and share, serta komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.